Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Surya Ramdhani dengan nomor urut D033 dari SMP Negeri 68 Bandung. Kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Telaga Warna karya E.M. Suhaili. Alkisah Jawa Barat, pendiri kerajaan Kutatangguhan yang dipimpin raja bernama Prabu Swarnalaya. Prabu Swarnalaya memimpin kerajaan didampingi oleh permaisurinya yang cantik bernama Ratu Purbamana. Di masa kepemimpinannya, kerajaan ini cukup makmur. Ditambah, Prabu Swarnalaya sangat dicintai oleh rakyatnya. Atas segala berkah yang didapatkan, ternyata Prabu Swarnalaya kurang merasa bahagia. Hal ini karena setelah sekian lama menikah, Prabu Swarnalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak. Setelah telusuri, ternyata penyebabnya adalah Prabu Swarnalaya sendiri yang melanggar pantangan berburu rusa di Gunung Mas. Hal ini dikatakan nujum istana yang mendapat wangsit bahwa setiap rusa yang dibunuhnya menjadi simbol hilangnya satu keturunan dari Prabu Swarnalaya. Rasa sedih dan penyesalan meliputi Prabu Swarnalaya karena merasa hal ini merupakan kesalahannya. Sebagai cara untuk membayarnya, Prabu Swarnalaya harus berangkat bertapa pada malam bulan purnama ke sebuah gua kecil di Gunung Mas tanpa diketahui siapapun dan melepas semua atribut kerajaan. Segala halang rintang telah dilaluinya hingga pada akhirnya Prabu Swarnalaya dapat kembali dari pertapaannya. Ratu Purbamana yang khawatir langsung menyambutnya dengan berbagai hidangan yang nikmat. Beberapa bulan kemudian, pertapaan Prabu Swarnalaya membuahkan hasil. Sang permaisuri dinyatakan telah mengandung. Setelah 9 bulan, Prabu Swarnalaya dan Ratu Purbamana akhirnya memiliki seorang putri cantik yang diberi nama Dewi Kunjung Biru. Dewi Kunjung Biru tumbuh menjadi putri cantik yang gemar bersolek, terutama mengenakan perhiasan mahal. Prabu Swarnalaya dan Ratu Purbamana memang memanjakannya dengan limpahan harta dan kasih sayang yang tak terukur. Namun, hal ini membuat Dewi Kunjung Biru tumbuh menjadi gadis yang sangat manja. Suatu hari, menjelang ulang tahun putri yang ke-17, Prabu Swarnalaya pergi berkelana mencari kado istimewa untuk sang putri. Di sebuah desa, ia bertemu seorang pengrajin tua. Di sana, ia membeli sesuatu paling berharga dari pengrajin tua tersebut. Ini adalah kalung istimewa, terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Tak pernah kulepaskan kepada siapapun kecuali yang mulia. Ujarnya sembari terbatuk-batuk. Terima kasih Pak Tua, anakku pasti senang sekali dengan hadiah indah ini, ucap Prabu Swarnalaya dengan penuh hati. Tepat di hari ulang tahun sang putri, seluruh rakyat datang berkumpul dan berpesta di istana. Tak lupa, Prabu Swarnalaya dan Ratu Purbamana telah menyiapkan kalung dengan permata berwarna-warni sebagai hadiah untuk sang putri. Anakku, ini adalah hadiah untukmu. Lihat, indah sekali bukan? Kamu pasti menyukainya, ucap Prabu Swarnalaya. Saat Prabu Swarnalaya hendak mengangkat kalung itu ke leher putrinya, sungguh di luar dugaan, sang putri menolak hadiah tersebut. Hadiah apa ini? Jelek sekali, tolaknya dengan kasar. Prabu Swarnalaya dan Ratu Purbamana tentu terkejut mendengar perilaku putrinya. Namun, mereka masih tetap berusaha untuk membujuk sang putri. Tidak, aku tidak mau mengenakan kalung ini, Ayah. Terlihat jelek sekali dan terlihat murahan, ujarnya sembari melempar kalung itu ke lantai hingga permatanya tercerai-berai. Prabu Swarnalaya dan Ratu Purbamana merasa sangat sedih melihat perilaku putrinya. Hingga tiba-tiba Ratu Purbamana menangis terisak. Perlahan
Mereka merasa sedih dan kecewa melihat perilaku putri yang mereka sayangi. Tak disangka, air mata yang jatuh ke lantai berubah menjadi aliran air. Air tersebut menghanyutkan permata berwarna-warni yang tadi dijatuhkan oleh sang putri hingga membentuk sebuah danau. Anehnya, danau itu berwarna-warni, sama seperti warna kalung yang dibuang putri. Kini, nama danau itu diberi nama Telaga Warna. Sekian cerita Telaga Warna. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.